gara-gara media yang menggiring ya, menggiring ke opini kepada orang-orang yang hasilnya ternyata banyak orang yang tidak beriman dengan adanya perdukunan, tidak beriman dengan adanya, bukan beriman kepada dukun ya, beriman kepada dukun nggak boleh, tapi beriman adanya perdukunan, dan ada banyak orang yang tidak percaya adanya sihir, semuanya dianggap trik ya, semuanya dianggap trik, sehingga ketika ada dukun berbohong terus digebyah-uyah, ketika ada tukang sihir berbohong digebyah-uyah bahwa sihir itu tidak ada kan ngono. Padahal sihir itu ada nggih. Sihir itu inti daripada sihir itu adalah apa? Mereka mengubah kesadaran seseorang menjadi setengah sadar atau bahkan tidak sadar sama sekali nggih. Sebagaimana Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Ya, kemarin pernah dibahas ning nggone tafsir surat Al-Falaq nggih. yakni Labid bin Al-A'sam ini menyihir Nabi sehingga Nabi Muhammad itu tersihir seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu. Beliau ragu apakah sudah menggilir istrinya atau tidak. Beliau bingung. Ya, seolah melakukan sesuatu padahal tidak melakukan sesuatu, sehingga kalau bahasa hipnotis dikatakan di alam bawah sadar nggih. Di alam bawah sadar nggih. Sehingga tidak mengerjakan tapi seolah-olah mengerjakan seolah-olah belum mengerjakan, kan bingung wong. Ya. Nah, bagaimana praktek hipnotis itu seperti itu. Jadi si hipnotis sendiri, hipnotis yang kelas sihir nggih. Mungkin hipnotis ada yang mempengaruhi lewat kata-kata saja yang sifatnya normal, misalnya wong dipengaruhi, dikasih janji terus akhirnya terpengaruh, kan itu masuk juga kategori jenenge hipnotis. Cuma hipnotis yang masuk kategori sihir itu hipnotis yang seperti ini, mengalihkan sampai orang tidak sadar, sebagaimana Rasulullah SAW seolah-olah dia melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan sesuatu, kan ngono modele. Gitu. Jadi dialihkan, maka sihir itu definisinya diantaranya itu sesuatu yang lembut, sebabnya itu tidak kelihatan tapi hasilnya nampak nyata. Sebabnya itu tidak kelihatan, tapi hasilnya nampaknya nyata. Gak ketok Pak sebabnya itu gak jelas, gak bisa diilmiahkan. Sehingga hipnotis sendiri itu sebenarnya masuk kategori ilmu sihir, karena merubah daripada orang itu sadar menjadi tidak sadar. Rasulullah itu dulu ketika kena sihir itu akhirnya diobati dengan apa? Surat Al-Falaq, Ikhlas, An-Nas. Turun ayat kuwi kan akhirnya, turun ayat iku. Jadi intine bahkan sing jenenge hipnotis itu ternyata malahan inti dari sihir, sebenarnya bagian dari ilmu sihir. Maka malah gak sadar nggih. Maka ning kono iku orang sing ahli hipnotis sendiri ketika ditanya bagaimana dia bisa merubah nggih dari gelombang otak yang satu ke gelombang otak yang lainnya, dia tidak bisa menjelaskan. Gak iso deh. Mungkin antar sesama hipnotis sendiri yang boleh, mungkin itu rahasia antar sesama hipnotis. Karena apa? Jika itu benar-benar logika nggih, seharusnya kata-katanya dia ditiru orang lain juga bisa kan ngono. Coba sampean tiru kata-katane iku lak gak iso. Gak iso. Mergo ada sesuatu yang disembunyikan sebenarnya. Mergo apa? Dia membagi nggih, otak itu dibagi menjadi sekitar 5-6 nggih. Jenenge ana gamma, ana beta, ana alfa, ana theta, ana delta. Kan ngono. Gamma itu gelombang otak tingkat tinggi, yakni ketika emosi nggih, ketika ada masalah, ketika ada target misalnya emosi iku jenenge gamma. Terus beta itu gelombang tingkat normal biasa, wong keadaan berpikir, keadaan aktivitas biasa normal, orang itu sadar. Terus ana iku alfa iku ketika istirahat, ketika mengantuk atau menghayal, kan ngono iku gelombangnya turun-turun terus sampai theta iku sangat ngantuk nggih. Tertidur ringan atau meditasi atau wong sing khusuk sangat ngantuk tertidur ringan niku masuk kategori masuk kategori wong-wong sing belajar terawangan niku masuk kategori ning nggone iki theta deh, ngantuk seolah-olah tertidur ringan terus melihat sesuatu. Jadi iku sudah di bawah alam sadar. Nek delta iku tidur terlelap.
Tidur terlelap iku batas-batas otak lah. Wong-wong sing ahli apa? Sing ahli apa? Ahli hipnotis iku ketika disuruh menerangkan bagaimana dia nggih bisa menurunkan nggih dari otaknya orang yang sadar kepada apa tidur ringan. Iki prosesnya piye? Dia nggak bisa menjelaskan. Proses orang yang sadar menjadi tidak sadar. Mereka katanya ini ilmiah, ilmu ilmiah saja, nggak ilmiah itu. Wong dijak omong moro-moro langsung geblak gak sadar toh? Nggih toh? Iya langsung geblak gak sadar terusan ditakoki omong karena itu hanya tidur ringan, seolah-olah sadar dan tidak, antara sadar dan tidak kan. Mulane dijak omong sik nyambung. Lah, tapi gak sadar dia apa kesadaran warase itu gak sadar sehingga dia ngomong sesuatu rahasia pun diomongkan. Bahkan kejelekannya dia diomongkan yang kan saya sadar. Setelah bangun dia gak sadar dia emang ngomong apa. Lah yang terjadi kepada Rasulullah hal yang seperti itu, mirip seperti itu, enggak sadar. Lah itulah masuk kategori sihir. Gak bisa diragukan sihir itu. Sihir dan justru ahli hipnotis itu dosanya lebih besar daripada dukun palsu kan ngono. Karena dia duwe sihir ngono lho. Mulane apa grebek-grebek dukun itu malah justru apa menjadikan orang itu seolah-olah apa mang saya tak bahas. Seolah-olah itu dukun asli itu tidak ada, seolah-olah ilmu dukun itu tidak ada, seolah-olah ilmu sihir itu tidak ada. Padahal ilmu sihir itu banyak, sihir itu akeh kategorine kok. Sihir yang minta bantuan jin setan ada, sihir dari apa itu? Dari gak bantuan jin setan tapi dari dengan hitungan-hitungan bintang itu juga dimasukkan kategori sihir. Hitungan bintang itu juga ada sihir nggih. Menane manik tabasa subatan mina apa iku subatan minan nujumi faqad tabasa subatan nasihri wong sing ilmu nujume iku semakin tambah maka semakin tambah ilmu sihirnya. Heeh, astrologi iku juga ilmu sihir. Ilmu sihir enggak harus bersekutu dengan setan, enggak harus. Enggak harus ilmu sihir enggak harus bersekutu dengan setan. Ya termasuk dia mempelajari ilmu perbintangan terusan ngeramal ramalan perbintangan itu masuk kategori ilmu sihir karena dengan ramalan tersebut dia mengklaim mengetahui yang gaib itu ilmu sihir. Lah iki wong diturokno ini kon ilmiah lho kon ndi nek memange ditirokno omongane iso jajal tirokno omongno anak ben langsung iso turu kan ngono ya. Gak bisa. BMKB beda itu nanti. Nanti itu ilmunya bukan ilmu apa astrologi bukan. Beda BMKG. Kemarin sudah ada keterangannya. Mungkin lama itu terang. Gamma, beta, alfa, theta. Delta. Delta itu tidur pulas, Pak. Ya, jadi sing sadar itu gamma, mbekan beta itu sadar, ngono alfa, theta, delta itu bawah sadar sudah. Cuma nek wis tertidur gak bisa dipengaruhi, tertidur lelap. Liyane iku masih bisa dipengaruhi. Dan untuk menurunkan dari apa itu gelombang-gelombang ki mau ahli hipnotis lu ditakoki ra ngarah ape didono. Mesti alasan aku butuh panjang penjelasannya mesti ngono. Ya panjang meneh iku mesti ada sesuatu yang tersembunyi kok. Masa wong iku dikongkon ngawasi terusan kongkon mengikuti masa langsung iso turu. Piye carane? Kan gak masuk akal, gak logis. Lah ini sama saja nanti sebagaimana ilmu terawangan nggih, wong merem tapi roh dalan. Wong merem tapi roh dalan iku iso dilimiahno juga oleh mereka. Mripate ditutup terus iso numpak sepeda. Iku apa? Iku nek ngarani dhewe aktivasi otak tengah. Inilah kehebatan otak tengah. Padahal tak takokno dokter jarene otak tengah itu fungsinya bukan untuk itu Pak ngono jawabane. Itu kan dia hanya mengilmiahkan saja supaya apa? Supaya orang itu terpengaruh percaya bahwa itu tidak sihir gitu loh. Sehingga banyak orang nanti yang mempelajarinya. Mulane hati-hati ojo njarak hipnotis ngono gak apa-apa akhirnya si penyihir ungu. Terus penyihir apa itu merah muda atau apa itu. Iku kok akhirnya dia melambung tinggi ku padahal dia sendiri yang penyihir akhirnya gitu. Sulap merah. Heeh. Jenenge pesulap merah kok. Iya. Ya. Kayak penyihir mesti dene duwe ibarat tempat kanggo kaya nyihir atau cekelan. Apa? Kan pas ketika Rasulullah kena sihir kan sihir disene sumur. Itu jenenge buhul. Buhul itu banyak sekali, buhul itu.
Bukhul itu enggak harus seperti itu, enggak harus. Jadi penyihir itu jika ilmunya beda-beda nanti, tergantung ilmunya nggih. Ana sing hanya sekedar nek ilmu sihir sing sifate koyok semacam kebatinan itu hanya sekedar pakai konsentrasi saja mempengaruhi. Jadi dia itu setan itu nanti akan jalan dengan sendirinya, bahkan yang melakukan sendiri nggak tahu bahwa setannya itu berjalan. Itu yang bahaya. Jadi wong sing belajar ilmu kanuragan sing iso mempengaruhi orang, ilmu jenenge ning arane ilmu kebatinan itu bisa mempengaruhi orang sesuai pikirannya dia. Dan itu apa? Dia ketika konsentrasi itu seolah-olah itu konsentrasinya dia itu menggerakkan khodam sing dia sendiri nggak tahu bahwa itu khodam. Itu sing repot kan yang kono. Jadi nggak ngerti, nek orang tingkatan tinggi lagi roh. Tingkatan bawah nggak ngerti. Kaya wong sing ilmu tenaga dalam itu tingkatan bawah nggak ngerti. Sing tingkatan dhuwur roh, ketika dia itu berkonsentrasi tok, hanya sekedar meniupkan suatu tiupan sudah keluar cahaya, keluar semacam api. Ini ilmunya tinggi. Ketok, ini ilmunya tinggi sampai seperti itu kok. Sing nglakoni gak denger. Sing nglakoni iku gak denger. Dadi nek kelas bawah, menengah iku urung denger iku. Nek kelas atas iku roh kabeh. Ketok antara yang keluar iku apa iku ketok kabeh. Nah, iku sing keluar iku apa kan ngono. Itu no. Jadi sing jelas nggih, jangan sampai gara-gara ada apa iku dukun palsu terus kita tidak yakin adanya perdukunan. Nah, gara-gara ada tukang sihir palsu, kita tidak percaya dengan adanya sihir. Karena sihir sudah dinas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, itu justru berbahaya. Ya. Aku khawatir nek sing iku ternyata hanya menggiring opini. Masyarakat akeh sing gak percaya mbekan dukun, gak percaya ana sihir. Nabi Muhammad ae kena kok. Terus ngene kok. Nek memange gak ono tenan, terus apa gunane surat Al-Anas Al-Falah kan ngono to? Berlindung ning gone Allah dari setan iki apa gunane nek gak ono tenan kuwi kan ngono. Gak ono lho, akhire gak ono zikir pagi sore gak masalah, orang sandat ora tenan kan ngono akhire. Ya. Terus gak ono apa iku? Jarene kaya aku nyimak juga sih nek muni apa iku kaya nyebrorong dan lain sebagainya sing di masyarakat setan-setan penunggu-penunggu ini enek sing muni gak ono pisan akhire. Apa iku mitos tok kan ngono akhire. Akhirnya apa? Gak ono doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq di suatu tempat angker, padahal sudah disyaratkan bahkan ning surat apa? Kayak ning tempat angker. Ning surat jin, nggih. Ning surat jin itu disebutkan bahwa ketika di tempat angker itu orang disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh berlindung kepada selain Allah iku sing nggone misale penunggu di situ kan ngono. Lah nek wong sing wis gak percaya apa iku mitos tok gak ono apa ora usah akhire gak kanggo a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq gak kanggo ngono. Jadi bahaya itu bahaya sekali. Penggiringan opini yang sangat berbahaya itu masalah akidah masalahnya. Terus apa memang? Aku pengen naik pesulap merah. Dia pesulap merah itu dari sisi tampilannya itu sudah tidak sesuai syariat. Yang pertama pakai rambut pasangan. Rambut pasangan itu haram, menyambung rambut itu haram, iya toh ora? Iya, menyambung rambut itu haram. Pertama itu sudah haram. Jadi jangan tertipu ambek aksine. Aksine ku menggiring opini orang tidak percaya dengan gaib, tidak percaya adanya sihir, gak percaya adanya ilmu perdukunan itu yang pertama. Dari sisi tampilannya apa nih? Apa nih, Mang? Rambutnya nganggo rambut pasangan. Rambut pasangan itu haram loh nggih. Haram jenenge menyambung rambut. Sing kedua, wong menyambung rambut haram, nyambung hidup ya haram kan ngono. Gawe alis ya haram kan ngono. Itu palsu itu juga haram. Haram tuh. Piye? Laknat iku. Terus yang kedua, boneka iku, patung itu bisa disamakan dengan berhala. Kan itu. Ya toh? Patung gambar makhluk bernyawa kemarin yang sudah kita bahas nih. Yang 2 dimensi saja haram dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi ini gak hanya 2 dimensi, 3 dimensi iku. Iku digawa ning ndi kan iku?
Dia temane apa? Temane dia itu berhala dan dia pakai sesuatu yang melanggar syariat apa, Mang? Rambut pasangan ngono lho. Iku dari sisi itu aja sudah nggak bisa dipakai contoh, sebenarnya sudah harus dicurigai gitu loh. Ya umpama mau dicurigai ya nang tobat lah pesulap merah aja nganggo rambut pasangan lho. Umpama aku dimasalahno ya aja rambut pasangan nek sampean nganggo Islam kan ndek kan ngakune Islam, pakai dalil juga. Pakai Ustadz Faizar delok-elokno ya Ustadz apa? Sing anu iku Buya Yahya delok-elokno kan ngono. Dalile dekne. Nek dhek Islam pertama, perbaiki dulu dirimu sendiri misalnya ngono. Iku lho apa nem? Bikem lho tetek. Boneka ana aja digawa. Boneka itu nek memang ini kan boneka mainan itu untuk anak-anak. Untuk orang dewasa nggak boleh. Ingin pembahasannya kemarin lagi kan nanti kepanjangan kan. Yang penting iku keliru ya. Mulane ya perlu ya iku dari sisi tampilan saja itu sudah tidak benar. Aksinya itu hanya menggiring opini agar supaya orang tidak percaya dengan sihir. Wong dhek ditakoki gak percaya tenan mbek pesugihan bareng kok. Terus akhirnya ono wong Islam sing gak percaya juga ngomeni aku, oh pesugihan niku mokor tipuane dukun malah ngono lho piye. Lho kene iku duwe pengalaman wong pesugihan bareng kok. Enek tenang wong pesugihan ki dhisik kok. Pengalamane ya akeh kok gitu. Aku ya wis ero sapa ge biyen tau apa pesugihan gak sida bareng, tau diceritani orange langsung kan ngono. Terus sing wis mek pesugihan menyesal juga cerita. Ada ceritanya. Kan ono menyesal. Malah muni ngene je wong pesugihan wis sugih muni ngene je wis tuwek. Yo lek umpama cara mono aku isih luwih bahagia dadi wong tukang ngangsak lho timbang karo sugih ngene iki ngono. Perkara dia itu mendapatkan teror terus dari setan pesugiane. Wis tuwek mono nangis susah. Munggo cara mono isih seneng dadi wong tukang ngangsak jarene. Padahal dia sugih, Pak. Cerita ngono sebelum meninggal itu. Mergo apa diteror terus karo setan dan itu ada ngono lho. Lah pesulap merah gak iman mbek kuwi koyoke. Koyoke lha aku gak ngarani pasti koyoke ngono koyoke. Iya, gak percaya santet. Santet itu palsu kabeh. Trik kabeh. Ndak, santet itu juga asli. Bahkan ono sing memang nyata dulu juga ning gone perute ono apa kawate iku bahkan gak iso diilang iku pernah ada. Sampai orangnya meninggal ada juga. Jadi memang ada dan aku pernah juga disuruh nambani wong iku akhirnya orangnya meninggal sih. Mengko sing gare mari Allah kok ora aku wonge meninggal ya. Dadi wong iku lara suwe. Aku dikongkon marani. Tak parani ternyata iku wetenge iku ora gede nemen sih, tapi barang aku teko iki wetenge obah kaya ana makhluke ning jero obah ngene. Lah waktu kuwi aku cara dari sisi tauhid lagi kenal tauhid urung nemen-nemen aku wedi ro ngono kuwi. Wedi aku. Lho, wedi akhirnya aku gak wani ngrukyah pada saat itu. Cara saiki mungkin tak rukyah lah mungkin cara saiki, tapi ojo diceluk aku nang ngono aku gak patek seneng kon ngrukyah. Moga ndak ketergantungan kon belajar dhewe nek wong iso. Akhirnya mokor tak kei obat-obatan herbal kan ngono. Lho obah dhewe iku. Ndak aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri ada memang seperti itu. Gerak sendiri perute iku. Mlaku dhewe kaya ana sesuatu. Apa iku trik? Ya ndak wong-wonge mati akhire kok. Trikon. Nek penyakit normale misalnya penyakit semacam apa iku semacam medis, mungkin hanya membesar saja ya iku bergerak-gerak. Ada makhluk ning jero iku ketika tak datangi iku. Nek makhluke kan terus piye nek ngono kuwi ya. Itu ngono lho. Ya dadi wong-wong sing ngefan mbek pesulap merah iku kudune sadar nih bahwa itu penggiringan opini dan dia itu harus bertobat nek cara kula dia itu harus bertobat dari sisi netek wike kuwi rambut pasangan mbek dari meninggalkan berhalane iku. Yakni bonekane itu kan ngono. Nek alasan iku boneka itu mainan anak-anak dia bukan anak-anak kan ngono. Itu seperti itu. Bahkan mainan anak-anak sendiri kemarin tak terangno kan nggone Bunda Aisyah gambar apa? Kuda bersayap sendiri itu ketika Bunda Aisyah sudah dewasa dipasang menjadi satir ternyata dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampun nggih mungkin kepanjangan. Iki genane mari bab sihir wis kelewat. Somben nek Bangilan insyaallah tak bahas rada lengkap bab sihir ya. Nah, engko si pesulap merah kena aneh. Mbok nek somben aku pas wis bahas ning Bangilan wis tobat juga ngerti kan. Muga-muga tobat mengko tidak iku wike iku.
sing meringatno. Masalahe. Mulane. Jadi tak peringatno. Ora di WA-ne marah ya, Pak. Di WA-ne tak WA. Supervisor yo meneng wae. Dia masalah kuwi kan repot kan. Harusnya kan gak kolaborasi toh. Ustadz Faizar sendiri harusnya mengetahui ku bonekane ku yo aja dienggo tak kudune dikandani to kan ngono. Bonekane iku masalahnya dakwah dek niate dakwah meluruskan para dukun kan ngono. Ya, tapi yo kuwi aslinya bukan para dukun, meluruskan penipu dukun palsu, gak dukun asli kok sing digrebek-grebek kok. Nah, ya. Jadi iku sarane yo saurunge ngrebek dukun liyane neh. Saurunge ngrebek dukun liyane neh nggih, pesulap merah iku tetek sik bike. Mergo iku apa iku bertentangan dengan syariat Islam. Sing kedua, obong kuwi bonekane hancurno, paling gak ono kepalane nek carane hadis nggih. Ya ini apa as-suratu ar-ra'su. Fa idza quti ar-ra'su walaysa bisura. Jadi apa itu gambar itu kepala ketok kepalane wis gak ono kepalane berarti bukan gambar, berarti bonekane kon ngetok kepalane buak ngono, kepalane diobong. Nah, bar kuwi lagi ngrebeg dukun liyane neh lah ngono. Umpamane ngono. Iku wis melanggar syariat kok. Terus buah ilmu hipnotise sing iso nurokno wong kuwi. Lho, iya jek anu apa iku dhek pernah genane aku ndelok menghipnotis Ujang Bustami. Ujang Bustami yo sing terkenal sakti iku ternyata settingan semua kan. Ujang Bustami iku yo settingan padha wae. Ngrebeg dukun bareng Ujang Bustami yo settingan kabeh. Ora asli kuwi. Cuma beliau mengakui nek settingan gitu. Mengakui nek settingan. Lho. Iku Ujang Bustami iku di apa? Dihipnotis, kon mengikuti DE, kon konsentrasi, terus dikongkon membayangkan umurnya berkurang sampai 5 tahun misalnya. Sampai usia kecil belum bisa baca. Akhirnya setelah itu terusan dikongkon melek neh, terusan dikongkon maca gak iso maca Ujang Bustami. Berarti kan apa iku nek gak sihir. Oh ya delok ya. Piye jalan. Jadi orang malah kehilangan kesadaran. Ilmune ngantek ilang. Nek gak sihir apa jenenge? Merubah dari keadaan yang aslinya. Jadi merubah dari keadaan yang nyata menjadi tidak nyata. Nyatane Ujang Bustami itu bisa baca, tapi menjadi tidak bisa baca seperti itu. Ujang Bustami yo gelem wae. Mboten dibalekno ya ngono terus, Bang. Ngoten terus. Yo Gak iso maca ya. Ya gak ngerti, akhirnya kan dikongkon merem neh kon bayangno umure meningkat neh kan ngono. Lah nggih pamane terus. Coba sampean ngono dhewe iso to gak? Gak bisa ta. Coba sampean bayangno ngantek cilik terus maca, yo saya tetep iso maca. Iku jajal pengaruh kondi nek gak kok sihir. Ya kan ngono. Jadi merubah kenyataan menjadi tidak nyata. Iya ta? Tunggale ana hadis juga inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari bayan, keterangan, kefasihan bicara itu masuk kategori sihir. Nah itu pun mungkin makna pertama kefasihan bicara ya apa? Kefasihan bicara makna pertama itu wong fasih bicara sehingga bisa mempengaruhi orang untuk berbuat sesuatu yang melanggar syariat. Itu yang dikatakan sihir. Yang kedua mungkin iki hipnotis. Yakni dengan kata-katanya tadi ternyata kata-kata yang mengandung sihir. Mungkin kata-katanya ada sesuatu. Nek gak belajar ning tukang hipnotis nyatanya gak bisa. Nek gak belajar ning tukang hipnotis nyatanya gak bisa. Yo mang tak contohno coba ya sampean omongane hipnotis tukang hipnotis tirokno nggokno ning wong liya nek kasil. Ora ngarah kasil. Nek sampean gak belajar ning tukang hipnotis. Berarti kata-kata inilah kata-kata yang mengandung sihir. Inna minal bayan
sihron, bener-bener ada sihir. Bisa jadi kata-katane iki sing nggarani wong malah dedep keturunan mang berarti iku ana unsur sihir dari kata mungkin bukhulnya itu di kata-kata tersebut ngono lho. Ya, bukhulnya itu di kata-kata tersebut mungkin. Sehingga ketika kata-kata dikembalikan lagi orangnya nyatanya kembali meneh kan. Berarti bukhulnya sudah ditarik kembali kan. Ya, bukhulnya ini berarti kata-kata itu. Nah, mungkin ini yang belum pernah dikaji. Yakni inna minal bayani lasihro iki. Sebagian dari bayan kefasihan bicara termasuk kategori sihir. Nah iki mungkin. Maka ya dari dulu keterangannya iku yakni apa kefasihan bicara untuk mempengaruhi orang sehingga yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar sehingga orang menyelisih syariat. Iku masuk kategori sihir. Tapi iki sing urung hipnotis iki omongane iku mang ada unsur sihir gitu loh. Sehingga ditarik neh sudah saiki bayangkan yang gini terus malah berubah neh kan. Itu berarti bukhulnya ditarik kembali. Lah bukhulnya ini di kata-katanya ini kemungkinan besar di situ. Nah, cuma kita juga nggak tahu kan belum penelitian. Bukhulnya tapi gak berupa benda. Agak berupa benda. Tapi memang iku mang dia membantah dia harus bisa membuktikan bagaimana orang sadar menjadi tidak sadar lho bu apakno kan ngono kudune le. Nah, gitu. Nek dia iso mengilmiahkan silakan ilmiahkan. Nek omongan tok gak ilmiah kok iso buktikan. Nah, secara dohir nyata nampak. Mulane emang sihir itu sesuatu yang halus tapi hasilnya nyata tertidur tapi carane ndi? Nuroknone. Nek karo nurokne mbok gubuk, kenane mbok warat, kenane tek terus keturun iku nyata iku. Ya to, mbok pentung jitoke tiang terus keturun, ya semaput, lah iku nyata nek ngono. Mbok omongi tok kok malah keturun iki lho. Iku jenis sesuatu yang halus, hasilnya nyata. Berarti sihir. Wis kedalan ngomong ngono tok.